Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini. Udah tau ya, kalau ada Kakak di hadapan Sobat Belajar, kita mau belajar mengenai apa sih? Kak Mega akan ngajak Sobat Belajar di rumah buat mempelajari nih materi yang ada di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum masuk ke mata pelajaran atau sebelum masuk ke materi inti, Kak Mega mau ngobrol dulu ya sama Sobat Belajar dan sharing-sharing nih. Gimana kabarnya Sobat Belajar? Semoga kabar Sobat Belajar ini secerah cuaca pada hari ini ya, gitu. Nah, Kak Mega juga berharap semangatnya Sobat Belajar juga masih terjaga nih sampai saat ini. Apalagi sekarang sudah mendekati hari H penyelenggaraan UTBK nih. Pasti Sobat Belajar deg-degan kan di rumah ya, mengenai persiapan UTBK-nya. Gimana nih sejauh ini persiapannya? Apakah sudah matang atau dirasa belum nih Kak, aku belum sepenuhnya yakin kalau persiapanku udah matang gitu. Nah, makanya Kak Mega ada di sini buat ngajak Sobat Belajar nih. Nanti Kak Mega akan ini ya, menjelaskan materi-materi yang akan keluar dalam UTBK itu ada apa aja sih. Terus nanti kita akan latihan soalnya juga nih Sobat Belajar ya. Biar Sobat Belajar ini makin terasa kemampuannya dan semakin siap menjalani atau menghadapi hari H UTBK nanti. Karena pada hari H UTBK nanti ibaratnya Sobat Belajar ini berperang gitu. Sebelum berperang kan pasti harus punya banyak persiapan dan strategi ya, biar Sobat Belajar ini bisa menang dalam peperangan itu. Nah, Sobat Belajar, di masa pandemi kayak gini nih ya, udah nggak jarang banget mendengar apa kondisi di mana banyaknya pengangguran. Pengangguran itu bisa terjadi karena pengurangan karyawan nih atau istilahnya tuh PHK ya. Nah, kan karena pandemi kayak gini nih banyak perusahaan juga yang akhirnya, mengalami penurunan pendapatannya. Kemudian ya si pemimpin perusahaan itu memutar otak dong bagaimana dengan pendapatan yang minim nih perusahaan bisa terus berjalan nih kegiatan operasionalnya. Nah, dengan cara mengurangi karyawan atau tenaga-tenaga kerja yang ada. Nah, hal itu tuh supaya biaya operasionalnya ini bisa mencukupi sampai, akhir bulan atau, akhir periode yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini sangat disayangkan banget ya karena pandemi, jadi banyak, karyawan yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan. Nah, ternyata, karyawan yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan ini tuh nantinya akan menimbulkan dampak yang cukup luas loh Sobat Belajar. Nggak hanya di dunia ekonomi atau dari segi ekonomi aja nih. Nah, makanya nanti Kak Mega akan menjelaskan nih ke Sobat Belajar. Kira-kira dampak dari adanya pengangguran atau pengurangan karyawan ini tuh apa sih terhadap perekonomian Indonesia? Kemudian apa aja yang jadi faktor penyebab atau, hal di balik alasannya gitu ya, terjadinya banyak pengangguran? Nah, Sobat Belajar penasaran nggak sih? Daripada lama-lama nih ya penasaran, terus nanti, bertanya-tanya gitu dalam hati, "Apa sih Kak emang, yang menyebabkan adanya pengangguran? Terus dampaknya emang, apa sih untuk perekonomian?" Apalagi, untuk ini ya, pendapatan negara atau pendapatan Indonesia. Nah, daripada berlama-lama, langsung nih ya simak penjelasan Kak Mega sampai akhir. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi di awal Kak Mega sempat menyinggung masalah adanya pandemi ya, sama banyaknya pengangguran. Nah, sebenarnya pengangguran ini tuh terjadi nggak hanya ada pandemi aja nih. Sebelum terjadinya pandemi itu pernah loh kejadian atau terjadi suatu peristiwa gitu yang akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Nah, pengangguran ini menjadi salah satu materi yang ada di UTBK loh, khususnya di mata pelajaran ekonomi. Sobat Belajar mungkin belum tahu ya atau, "Oh ternyata baru tahu nih," gitu. "Kak, ternyata ada loh materi pengangguran yang dibahas dalam UTBK." Nah, nanti di soal-soal UTBK-nya itu Sobat Belajar diminta untuk menganalisis sebuah kasus atau case gitu ya. Nah, nanti Sobat Belajar diminta untuk, mencari penyebab atau bahkan penanggulangannya seperti apa sih ketika terjadi pengangguran atau case tersebut terjadi. Nah, makanya nih disimak ya penjelasan Kak Mega sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke materi, Kak Mega mau ngasih prolog dulu nih buat Sobat Belajar di rumah. Kenapa sih Kak harus ada prolog? Biar Sobat Belajar, belajarnya ini makin semangat nih. Nah, ini ada quotes dari Mario Teguh. Bunyinya, keuntungan dan kerugian adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Terlalu takut rugi sama dengan menjauhi keuntungan. Ibarat koin ya. Koin itu punya sisi depan dan sisi belakangnya yang saling berhubungan atau tidak bisa dipisahkan gitu.
Nggak mungkin kan ya Sobat Belajar punya koin tapi nggak ada sisi belakangnya, cuman ada sisi depan, atau cuman ada sisi belakangnya aja tapi nggak ada sisi depan. Sisi belakang dan sisi depan dalam koin itu saling berhubungan dan tidak bisa sama sekali dipisahkan. Nah, menurut Mario Teguh, itu, diilustrasikan sebagai kerugian dan keuntungan, atau keuntungan atau ini ya, keuntungan dan kegagalan gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Belajar ngerasa, "Aduh aku takut nih mengalami kerugian." Nah caranya itu mencari tahu bagaimana mencegah supaya kerugian itu tidak terjadi, bukannya malah menjauhi ataupun tidak mau apa ya, ibaratnya Sobat Belajar menjauhi atau ini ya, nggak mau berhadapan gitu sama hal-hal yang buruk. Nah, padahal kalau misalkan Sobat Belajar ingin mencapai suatu titik yang cemerlang nih atau kesuksesannya Sobat Belajar, itu pasti harus merasakan kegagalan atau kerugiannya dulu. Nah, ini Kak Mega ibaratkan dalam belajar juga nih. Mungkin ini Sobat Belajar, yang sedang mempersiapkan UTBK sudah pernah mengikuti tes atau berkesempatan gitu ya untuk berjuang di SNMPTN, tapi ternyata SNMPTN itu bukan menjadi rezekinya Sobat Belajar, sehingga Sobat Belajar harus berjuang lagi nih di UTBK. Nah, jangan takut atau jangan sedih. Kalau misalkan Sobat Belajar pengen sukses, tadi ya kata Pak Mario Teguh, itu kan pasti harus menghadapi kegagalan dulu. Nah, anggap aja kegagalan Sobat Belajar di SNMPTN ini bisa menjadi batu loncatan atau menjadi semangatnya Sobat Belajar supaya belajarnya ini lebih giat untuk menghadapi UTBK. Agar di UTBK-nya ini nanti, hasil yang didapatkan Sobat Belajar ini hasil yang membahagiakan atau membanggakan gitu ya. Oke, tadi udah ada prolog dari Kak Mega mengenai materi pengangguran. Selanjutnya, Kak Mega mau ngasih tahu dulu nih ke Sobat Belajar, jenis-jenis pengangguran. Sebelum kita tahu apa sih dampak pengangguran untuk perekonomian Indonesia, ataupun seperti apa sih faktor penyebab terjadinya pengangguran itu. Nah, di sini ada penjelasannya dulu nih ya, apa itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja, yaitu umur 15 sampai 64 tahun yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, sudah menerima pekerjaan namun belum memulai bekerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini ya harus digarisbawahi. Angkatan kerja ini merupakan, warga negara atau manusia gitu ya, yang berusia 15 sampai 64 tahun. Itu sudah dikatakan sebagai angkatan kerja gitu, yaitu di mana usia tersebut sudah punya potensi nih untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau Sobat Belajar umurnya sudah 17 tahun, berarti Sobat Belajar sudah dikatakan menjadi angkatan kerja. Nah, karena Sobat Belajar belum kerja nih, masih sekolah gitu ya, nah, Sobat Belajar bisa dikategorikan sebagai pengangguran ini nih ya, tuh. Karena penjelasannya seperti ini, dia tidak bekerja sama sekali, atau lagi mencari kerja nih, menunggu, info lowongan kerja gitu, atau misalkan menunggu, panggilan interview kayak gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini juga proyek pekerjaan selanjutnya, misalkan seseorang tersebut bekerja di sebuah proyek. Nah, proyeknya ini sudah selesai, kemudian ada proyek yang selanjutnya tapi belum dimulai, maka seseorang tersebut disebut pengangguran karena menunggu proyek yang akan datang tapi belum dimulai, gitu. Nah, atau bisa juga dia menerima pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Misalkan kondisinya orang tersebut ini sudah mendapatkan kontrak kerja per bulan April tahun 2021. Karena sekarang ini masih bulan Maret nih ya, berarti selama dari, pertanggal sekian nih, pertanggal hari ini sampai nanti bulan April, itu nanti orang tersebut masih dikatakan sebagai pengangguran, karena belum mulai bekerja meskipun sudah mendapatkan kontrak kerja, tapi karena kontrak kerjanya itu mulai per bulan April, nah orang tersebut dikatakan sebagai pengangguran. Nah, udah paham ya mengenai apa sih itu pengangguran? Selanjutnya Kak Mega mau ngasih tahu nih ke Sobat Belajar, jenis-jenis pengangguran. Ternyata jenis-jenis pengangguran ini dibagi menjadi 2 loh, berdasarkan penyebab dan berdasarkan sifat. Penasaran nggak sih, apa sih jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab dan sifatnya? Langsung aja ya, kita lihat dulu nih berdasarkan penyebabnya ada apa aja sih? Jadi pengangguran ini digolongkan berdasarkan penyebabnya, menjadi 6. Pengangguran struktural, pengangguran yang terjadi di mana perubahan struktur ekonomi ini Sobat Belajar. Misalkan, struktur dalam sebuah perusahaan itu adanya manajer, supervisor, dan karyawan. Nah, tapi karena perubahan struktural nih dalam perusahaan tersebut, nah akhirnya misalkan, supervisor ini ditiadakan, maka
supervisor itu kan otomatis akan dipecat ya dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Maka supervisor tersebut menjadi pengangguran struktural karena perubahan struktur dalam perusahaannya tersebut. Kemudian pengangguran konjungtur. Nah, yang dimaksud pengangguran konjungtur ini terjadi di mana, adanya perubahan atau perbedaan ini ya, permintaan dan penawaran. Maksudnya apa sih, Kak? Nih, ketika permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, tapi tidak dibarengi dengan penawaran yang tinggi juga, maka nanti kan akan terjadi sebuah kelangkaan ya, seperti itu. Itu konsep ekonominya. Nah, ketika akhirnya suatu perusahaan nih yang punya produksi di bidang makanan contohnya. Dia ini, mengalami stok sumber daya yang terbatas, sementara permintaan terhadap makanannya tersebut tuh meningkat. Karena penawarannya atau stok sumber dayanya itu terbatas, maka akhirnya, perusahaan tersebut membatasi juga nih karyawannya untuk bisa bekerja, jadinya pengurangan karyawan atau PHK karyawan. Nah, karyawan-karyawan yang di-PHK dari perusahaan tersebut menjadi pengangguran konjungtur, gitu ya, paham ya Sobat Belajar ya? Ini terjadi ketika perubahan gitu dalam ekonomi, khususnya permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi atas perubahan musim. Misalkan petani, dia biasanya kan, mendapatkan pekerjaan atau biasanya, produktif saat kerja itu saat musim panen aja ya, atau saat musim tanam gitu. Nah, ketika jeda nih dari musim tanam ke musim panen, kan petani tersebut tidak mendapatkan atau tidak bekerja gitu, tidak produktif lagi bekerja. Maka petani tersebut menjadi pengangguran musiman. Atau simpelnya, pedagang-pedagang buah nih, buah itu kan musiman ya, contohnya buah duren ya Sobat Belajar. Nah, sekarang nih lagi musim duren mungkin. Nah, pedagang-pedagang duren itu dapat pekerjaan. Nah, ketika musim durennya udah selesai, maka pedagang tersebut nggak punya pekerjaan lagi. Nah, pedagang duren tersebut itu menjadi pengangguran musiman karena disebabkan oleh pergantian musim. Selanjutnya, pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional simpelnya ini terjadi ketika banyaknya tenaga kerja atau lowongan pekerjaan gitu ya, orang-orang yang ingin melamar pekerjaan tapi tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini sering banget terjadi ya, khususnya di ibu kota nih, ibu kota Jakarta. Ketika banyak penduduk nih dari berbagai wilayah datang ke Jakarta melakukan, migrasi gitu dari wilayahnya ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi kenyataannya di Jakarta itu lapangan pekerjaannya terbatas. Gitu, nggak bisa maksimal untuk menyerap tenaga kerja yang membludak, yang datang dari berbagai wilayah atau berbagai daerah. Nah, orang-orang yang datang dari berbagai daerah itu, orang-orang yang sudah migrasi dari tempatnya untuk datang ke Jakarta mendapatkan pekerjaan, tetapi kenyataannya di Jakarta tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup atau memadai, maka orang-orang tersebut menjadi pengangguran friksional. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Ini gampang banget ya untuk diingat. Pengangguran yang disebabkan oleh makin canggihnya nih teknologi-teknologi yang ada. Contohnya, tadinya pabrik itu menggunakan tenaga kerja manusia, tetapi karena makin canggih nih teknologi yang ada, udah nggak lagi menggunakan tenaga kerja manusia, tetapi pakai tenaga kerja robot, gitu. Jadi pabrik tersebut tidak lagi menggunakan SDM ya, digantikan dengan sumber daya teknologi atau robot ini nih contohnya. Nah, ini orang-orang yang akhirnya di-PHK dari pabrik tersebut, itu menjadi pengangguran teknologi. Nah, yang terakhir pengangguran voluntary. Kata kuncinya ini untuk Sobat Belajar biar gampang ingatnya ya, voluntary. Voluntary kita sambungkan dengan volunteer. Volunteer. Nah, Sobat Belajar tahu nggak volunteer itu apa? Volunteer itu ibaratnya orang yang ini ya, orang yang bersukarela gitu ketika mengerjakan sesuatu. Volunteer itu kan simpelnya itu kondisi di mana orang tersebut melakukan pekerjaan tapi nggak dibayar, gitu ya. Jadi sukarela aja melakukan pekerjaan. Nah, itu juga bisa terjadi di pengangguran. Jadi sebenarnya dia tuh mampu untuk kerja, tapi secara sukarela menjadi pengangguran. Secara sukarela akhirnya memilih untuk nggak bekerja, padahal dia mampu secara tenaga, finansial, dan secara apa ya, kemampuan otaknya untuk berpikir, tapi orang tersebut secara sukarela, "Udah deh, aku nganggur aja." Nah, orang tersebut masuk ke kategori pengangguran voluntary ya.
kata kuncinya volunteer atau sukarela. Jadi dia secara sukarela menjadi pengangguran. Ada nggak sih, Kak? Ada dong gitu. Ada nih banyak banyak banget bahkan orang-orang yang masuk ke dalam pengangguran volunteer. Nah, biasanya disebabin sama apa sih? Biasanya pengangguran volunteer ini disebabkan oleh ketidakpercayaan diri untuk bisa ini ya, berkompetensi dengan orang-orang lain gitu. Padahal sebenarnya dia tuh mampu, dia punya potensi yang banyak, tapi dia nggak percaya diri atau bahkan cenderung malas nih untuk mencari pekerjaan. Hidupnya tuh mungkin, pengennya tuh apa-apa serba simpel ya, atau apa-apa serba instan. Padahal nggak ada yang instan gitu di kehidupan manusia. Ibaratnya mie instan aja nih ya, harus dimasak dulu kan sebelum kita makan gitu. Nah itu juga berlaku dalam mencari pekerjaan, segala sesuatunya nggak ada yang instan ya Sobat Belajar. Jadi sobat belajar itu harus berusaha atau, kerja keras dulu nih untuk bisa mencapai sesuatu gitu. Jadi jangan pernah mengharapkan hasil yang instan. Ini merupakan pengangguran berdasarkan penyebab. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan sifat. Nah, kalau pengangguran berdasarkan sifat ini dibagi menjadi 3 aja nih. Kalau tadi ada 6, ini 3 sobat belajar. Pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini yang orang-orang yang jelas-jelas nggak punya pekerjaan, atau benar-benar nganggur gitu kayak tadi pengangguran voluntary itu masuk ke pengangguran terbuka nih sifatnya. Jadi benar-benar dia itu nggak ada pekerjaan gitu loh. Ya udah, stay aja di rumah nggak melakukan suatu kegiatan yang produktif yang bisa menghasilkan uang. Selanjutnya pengangguran terselubung. Maksudnya ini biasanya, berlaku pada pekerja-pekerja part-time nih ya. Nah ini pengangguran, simpelnya gini, ini pengangguran. Nah, kalau pengangguran terselubung ini, berlaku untuk karyawan part-time. Yang jam kerjanya itu kurang dari jam kerja orang pada normalnya nih ketika kerja. Misalkan dalam satu hari ini normalnya waktu untuk bekerja itu selama 8 jam ya, tetapi orang tersebut hanya bekerja 4 jam aja nih, maka orang tersebut masuk ke dalam pengangguran terselubung. Karena sebenarnya kerja, tapi jam kerjanya itu kurang dari jam kerja orang pada normalnya. Normalnya 8 dia cuma 4 atau bahkan kurang dari 4 gitu, cuma 2 sampai 3 jam gitu ya. Tetap kerja, tetap mendapatkan uang, tapi masuk ke kategori pengangguran terselubung ya. Nah, selanjutnya setengah menganggur. Simpelnya gini nih kondisinya, kami ilustrasikan ya. Ketika, suatu ini ya, usaha, dia ini usahanya itu usaha home industry gitu. Misalkan, kita ilustrasikan itu usaha tersebut untuk usaha handicraft gitu ya. Nah, yang pemilik usaha tersebut kan pasti butuh karyawan dong untuk bisa membantu ia untuk menghasilkan handicraft-nya ini nih. Nah, sebenarnya karyawannya udah cukup nih 3 orang aja, udah dirasa cukup sama si pemilik, usaha tersebut. Tetapi karena ada rekannya atau saudaranya mungkin ya, membutuhkan pekerjaan, terus saudara itu minta tolong deh gimana caranya supaya aku bisa dapetin pekerjaan. Nah, akhirnya si pemilik perusahaan tersebut, "Ya udah deh, kamu ikut aja kerja sama aku." Nah, tapi orang tersebut tadi yang, kami ilustrasikan itu masuk ke setengah menganggur, karena sebenarnya, sumber dayanya atau potensi yang dimiliki itu tuh nggak dibutuhin banget gitu loh, udah cukup nih karyawan yang udah dimiliki sama si pemilik usaha tadi 3 orang. Tapi karena suatu kondisi gitu, di mana akhirnya ya udah deh dipaksa kerja aja nggak apa-apa gitu, padahal sebenarnya potensi atau sumber dayanya tuh nggak dibutuhin banget gitu. Nah itu masuk ke kategori setengah menganggur ya Sobat Belajar. Nah gimana nih udah paham ya mengenai pengangguran berdasarkan sifat? Kalau tadi penyebab ada 6, sifat cuma ada 3. Selanjutnya, tadi Kak Mega udah menjelaskan jenis pengangguran, selanjutnya kita mempelajari mengenai faktor penyebab nih. Apa aja sih yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran nih? Ada 5. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja tadi adalah orang yang berusia 15 sampai 64 ya, 15 sampai 64 tahun. Nah, angkatan kerja ini tuh nggak seimbang dengan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang tersedia. Nah, ini berlaku pada tadi ya, kondisi atau ilustrasi pengangguran friksional yang Kak Mega sebutkan di awal, ketika terjadi kondisi di mana banyaknya angkatan kerja yang melamar pekerjaan ke sebuah instansi, tetapi instansi tersebut membatasi nih, lapangan pekerjaan yang akhirnya bisa merekrut karyawan-karyawan baru gitu. Jadi, intinya tuh lapangan kerja yang tersedia itu nggak sebanding dengan para pelamar kerja.
Selanjutnya, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Ini tuh penting banget ya, poin pentingnya. Ketika sobat belajar nggak punya keterampilan atau nggak punya latar belakang pendidikan yang memadai, nah ini akan menjadi salah satu faktor penghambat sobat belajar mendapatkan pekerjaan. Karena apalagi khususnya di Jakarta nih ya, banyak akhirnya pekerjaan yang mensyaratkan, pendidikannya itu minimal S1 atau D3 gitu. Pendidikan untuk SMA aja nih sekarang udah jarang nih ada di Jakarta. Makanya para lulusan SMA atau para lulusan SMK ini masih kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan lulusan S1 ataupun D3. Nah, kalau misalkan, dia tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup, tetapi dia mempunyai kemampuan yang mumpuni, itu orang tersebut punya kesempatan gitu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau latar belakang pendidikannya aja dirasa cukup dan kemampuannya juga nggak mumpuni atau kemampuannya dirasa kurang maksimal, maka itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pengangguran. Jadi udah nggak heran ya kalau misalkan banyaknya pengangguran di Jakarta itu disebabkan sama apa sih? Sobat Belajar udah bisa tahu nih atau udah bisa menganalisis apa sih masalah yang terjadi dengan pengangguran yang ada di Jakarta ataupun pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya kemajuan teknologi. Nah, tadi dengan adanya robot atau tenaga-tenaga elektronik lain gitu, tenaga-tenaga, teknologi yang tinggi, maka akhirnya nanti SDM atau sumber daya manusianya ini dirasa, udah deh nggak butuh-butuh banget, yang akhirnya nanti pengurangan karyawan atau PHK besar-besaran. Nah, ini kan merugikan banget ya untuk kita sebagai, tenaga kerja di suatu perusahaan. Ketika teknologi makin maju, tapi kemampuan kita itu nggak bisa ibaratnya kemampuan kita itu nggak bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada, ya udah akhirnya nanti kita sebagai sumber daya manusia akan semakin tersingkirkan nih sobat belajar. Selanjutnya resesi ekonomi. Maksud dari resesi ekonomi itu apa sih, Mega? Jadi resesi ekonomi ini perubahan nih, perubahan pada, pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan nasional yang ada di suatu negara gitu. Nah, resesi ekonomi ini bisa disebabkan dengan beberapa hal atau beberapa penyebab nih sobat belajar. Misalkan disebabkan oleh adanya peperangan. Atau simpelnya nih ya, adanya pandemi kayak gini. Pandemi ini kan mengakibatkan banyak banget ya dampak-dampak yang negatif. Ternyata nggak cuma di Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Negara-negara yang lain itu merasakan dampak dari pandemi yang nggak berkesudahan ini nih. Nah, itu merupakan salah satu faktor penyebab dari resesi ekonomi ini nih. Nah, nanti adanya resesi ekonomi karena jumlah pendapatan nasionalnya berkurang, kemudian pertumbuhan ekonominya melemah, nanti akan menyebabkan kepada harga mata uang rupiah atau mata uang di negara-negara yang lainnya itu juga akan melemah nih. Kalau misalkan mata uang rupiah melemah terhadap dolar, maka harga-harga barang juga akan menjadi naik, gitu ya. Harga-harga barang akan menjadi naik, terjadi kondisi namanya inflasi. Kalau sudah terjadi inflasi, terus, kondisi perekonomian yang nggak stabil kayak tadi yang kami udah sampaikan tadi ya, ilustrasikan tersebut, itu akan menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran juga loh. Nah, karena pertumbuhan ekonominya semakin melemah, otomatis banyak dong perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk mem-PHK-kan karyawannya nih. Karena ya perusahaan tersebut juga mengalami penurunan pendapatan. Sehingga kebijakan yang akan diambil oleh si pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan tersebut, ya udah dikurangi aja nih karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaannya. Sehingga hal tersebut akan berdampak kepada pengangguran. Nah, gitu ya penjelasan mengenai, resesi ekonomi ini berakibat pada pengangguran. Selanjutnya, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Nah, ini juga yang akhirnya menyebabkan banyak banget warga yang bermigrasi dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa untuk mendapatkan pekerjaan, karena dirasa lapangan pekerjaan di daerahnya itu masih kurang banget, padahal banyak banget tenaga kerja atau angkatan kerja yang memadai gitu, atau yang punya potensi tinggi. Tapi tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ya udah akhirnya, orang-orang atau warga di daerah tersebut memutuskan untuk bermigrasi ke Jakarta atau ke Pulau Jawa karena mereka menilai di Pulau Jawa ini tuh tersedia lapangan pekerjaan yang cukup atau bahkan yang melimpah, gitu ya. Nah, kalau misalkan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah ini bisa seimbang gitu, nah dengan cara seperti apa sih Kak pemanfaatan tenaga kerja daerah ini bisa seimbang? Pelatihan nih biasanya Sobat Belajar. Jadi, cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya, karena ini, berhubungan dengan antar daerah. Berarti pemerintah yang menanggulangi ini adalah pemerintah-pemerintah daerah tersebut. Dengan memberikan pelatihan kepada warga daerahnya atau warga-warganya gitu ya, supaya bisa bersaing dengan
warga-warga di daerah lain, sehingga nantinya warga tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu, yang memang dibutuhkan oleh instansi-instansi di daerah tersebut. Jadi nggak perlu lagi nih migrasi ke Jakarta atau bermigrasi ke Pulau Jawa. Udah mereka tetap tinggal di daerahnya. Nah, mereka tinggal mencari pekerjaan nih di daerahnya tersebut, karena kemampuan yang mereka miliki ini sudah mumpuni atau bisa bersaing dengan pekerja-pekerja yang lain. Selanjutnya, kita ngebahas ya mengenai dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran ini mengakibatkan pada sektor ekonomi dan sektor sosial. Kita bahas sektor ekonominya dulu ya. Jadi dampak pengangguran terhadap sektor ekonomi ini ada 3 ya Sobat Belajar. Pertama, turunnya PDB dan pendapatan nasional. Kenapa Kak, kok turunnya PDB dan pendapatan nasional ini berhubungan sama pengangguran ya? Karena tingginya angka pengangguran nih. Nah, nantinya akan berakibat juga kan kepada tingginya angka kemiskinan juga. Nah, karena tinggi angka kemiskinan, maka PDB atau produk domestik bruto di Indonesia dan pendapatan nasional di Indonesia pun nanti akan turun karena menurunnya daya beli masyarakat. Gimana mau beli barang? Masyarakat tersebut aja nggak punya uang ya untuk bisa membeli barang. Disebabkan oleh pengangguran tadi, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat penghasilan, sehingga daya beli masyarakat tersebut jadi menurun dan akan berakibat pada PDB dan pendapatan nasionalnya juga. Kemudian menghambat investasi nih. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan ini bisa membuat para investor asing atau investor yang ada di negara kita aja nih ya, nggak usah jauh-jauh gitu, akhirnya memutuskan untuk, "Udah deh, aku stop aja memberikan investasi kepada perusahaan tersebut." Karena ternyata di perusahaan daerah tersebut itu, di daerah sekitarnya masih tinggi nih angka pengangguran dan, pertumbuhan ekonominya tuh dirasa nggak stabil. Jadi keputusan para investor untuk bisa memberikan investasi dana atau apapun gitu ya kepada suatu perusahaan atau suatu instansi itu menjadi terhambat karena adanya pengangguran tersebut. Nah, yang terakhir ini menurunnya daya beli masyarakat. Ini udah Kak Mega singgung ya tadi, ada kaitannya dengan pernyataan yang pertama nih, turunnya PDB dan pendapatan nasional ini. Karena pengangguran, nggak punya pekerjaan, dan nggak bisa mendapatkan penghasilan, otomatis orang tersebut juga daya belinya juga menjadi turun ya, nggak punya kapasitas untuk membeli suatu barang gitu, sehingga daya beli masyarakatnya itu turun dan berakibat kepada turunnya PDB dan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya sektor sosial ya Sobat Belajar. Sektor sosial itu cuma ada 2, ini mungkin lebih simpel ya ketimbang sektor ekonomi. Perasaan rendah diri, karena tidak mempunyai pekerjaan, nggak punya penghasilan, dan, sering nih ya, kita mendengar istilah yang namanya beban keluarga. Nah, itu akan mengakibatkan seseorang tersebut atau seorang pengangguran tersebut itu rendah diri nih. Jadi dia nggak pede atau nggak percaya sama kemampuan yang dimilikinya. Padahal sebenarnya dia punya potensi, tapi dengan, kondisi rendah dirinya tersebut, potensi-potensi yang dimiliki itu malah jadi hilang dan nggak bisa digali lagi nih. Selanjutnya, gangguan keamanan bagi masyarakat. Nah, ini sering banget ya Sobat Belajar, mungkin di daerah-daerahnya Sobat Belajar, itu sering banget terjadi maling, copet, atau yang lain-lain. Itu disebabkan apa sih? Tingginya angka pengangguran tadi. Karena orang-orang tersebut nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, mau cari kerja susah, akhirnya mikir untuk, "Udah deh, aku gimana caranya mendapatkan uang dengan cara yang instan." Cara yang insannya malah itu tadi, dia, mengganggu keamanan masyarakat dengan tindakan kriminal, mencuri, mencopet, menodong, atau segala macam gitu. Atau misalkan, sering banget nih ya Kak Mega nonton di berita banyak kejadian begal di daerah-daerah sepi. Itu disebabkan apa sih? Pengangguran tadi ya. Tingginya angka pengangguran, orang tersebut nggak punya pekerjaan, sementara dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya orang tersebut memikir untuk, "Ya udah deh, ambil jalan pintas aja atau ikutin cara instan aja, supaya aku tetap mendapatkan penghasilan, tapi nggak perlu repot-repot lagi nih mencari pekerjaan." Itu nggak boleh ya Sobat Belajar, tindakan yang sangat tidak terpuji. Oke, kalau udah kita udah bahas bareng-bareng nih ya mengenai ketiga aspek ini, jenis pengangguran, faktor penyebab, dan dampak. Nah, kami gak yakin nih Sobat Belajar udah makin paham mengenai materi pengangguran, dan langsung aja nih kita bedah soal TBK. Soal-soal TBK yang berkaitan dengan penyebab atau dampak dari pengangguran. Soal pertama, di negara X, gini ya, di negara X banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan terhambatnya pembangunan.
Dampak pengangguran terhadap bidang ekonomi adalah A. Menimbulkan tingkat kriminalitas masyarakat. Yang B. Menurunkan daya beli produsen karena barang tidak laku. Yang C. Menurunnya pendapatan nasional sebagai dampak dari menurunnya daya beli. Yang D. Menurunnya SDM sebagai dampak putus sekolah. Dan yang E. Menurunnya jumlah penduduk. Kira-kira apa nih ya? Di sini soalnya meminta adalah dampak pengangguran, tapi bidang ekonomi aja nih. Kalau kriminalitas tadi bukan bidang ekonomi ya, tapi dia lebih ke bidang sosial. Kemudian, menurunnya pendapatan nasional bisa nih Kak ekonomi, menurunnya daya beli produsen juga bisa ekonomi, dan dia juga bisa nih ekonomi. Tapi kira-kira jawaban yang sesuai ini apa ya? Biasanya dampak pengangguran terhadap bidang ekonomi itu dia bersinggungan atau, berurusan langsung dengan pendapatan nasional atau PDB yang tadi sudah Kak Mega sampaikan ya. Nah, coba kita lihat kira-kira apa kunci jawabannya? Jawabannya adalah C, menurunnya pendapatan nasional sebagai dampak dari menurunnya daya beli. Nah, karena tadi sudah Kak Mega sampaikan, biasanya kalau dampak pengangguran terhadap sektor atau bidang ekonomi itu dia berurusan langsung atau kata kuncinya biar sobat belajar gampang nih ya menghafal, itu kata kuncinya adalah pendapatan nasional atau PDB-nya aja gitu. Nah, kalau ada kata pendapatan nasional, menurunnya pendapatan nasional, menurunnya PDB atau melemahnya perekonomian negara, itu bisa jadi salah satu jawaban terhadap soal yang meminta dampak pengangguran terhadap, bidang ekonomi. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Dampak pengangguran bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah, kalau tadi ekonomi secara keseluruhan, nah di sini yang diminta adalah pembangunan ekonominya nih. A. Menurunnya realisasi pendapatan nasional daripada pendapatan nasional potensial sehingga pembangunan ekonomi terhambat. Yang B. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Yang C. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang D. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Yang E. Meningkatnya beban psikologi bagi para pengangguran. Kita bedah nih ya. Yang A. Apakah dia masuk ke bidang ekonomi? Iya nih Kak, kita tandai. Yang A kita, buletin dulu ya sobat belajar. Kemudian yang B, meningkatnya angka kriminalitas. Kriminalitas bukan bidang ekonomi, tapi ke bidang sosial. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Ekonomi nih Kak. Oke, kita lingkarin atau kita buletin. Selanjutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Apakah ekonomi? Bukan ya. Ini masuk ke sosial juga. Nah, dan yang E, meningkatnya beban psikologi bagi para pengangguran juga bukan ekonomi ya, tapi ke sosial. Jadi jawabannya antara A atau C. Tapi yang diminta adalah pembangunan ekonomi. Nah, tadi kata kuncinya ekonomi itu berkaitan dengan pendapatan nasional, PDB atau apa ya, keadaan di mana perekonomian itu melemah atau lesu gitu. Nah, lebih condong ke jawaban yang A nih karena ada kata pendapatan nasionalnya nih, Kak. Oke, daripada berlama-lama langsung ya kita lihat kunci jawabannya. Apakah jawabannya yang A benar? Jadi, realisasi pendapatan nasional dengan pendapatan nasional potensial itu bedanya adalah, mungkin sobat belajar bertanya-tanya ya, apa sih maksud dari realisasi pendapatan nasional dengan pendapatan nasional potensial? Pendapatan nasional potensial ini yaitu pendapatan nasional dirasa punya potensi nih gitu. Namanya juga potensial berarti belum terrealisasi atau belum terlaksana. Istilahnya belum terjadi gitu loh pendapatannya atau belum masuk nih pendapatannya. Kira-kira para pakar ekonomi itu baru memperkirakan kira-kira nih Indonesia punya pendapatan potensialnya sekian loh. Karena dirasa barang-barang ini bisa nih dijadikan barang ekonomi. Tapi ternyata pas ketika realisasinya nggak sesuai barang-barang yang dirasa punya potensi tadi malah nggak bisa menghasilkan potensi kepada Indonesia, sehingga realisasinya ini atau, pendapatan nasional yang terjadi itu nggak sesuai dengan pendapatan nasional potensial gitu. Itu perbedaannya ya tadi ya, penjelasan mengenai ilustrasi dari jawaban yang A. Selanjutnya, kita beralih ke soal 3. Di daerah Y, sebagian tenaga kerja bekerja sebagai kuli dan pembantu rumah tangga. Di antara mereka ada yang berangkat ke luar negeri tidak melalui jalur resmi sehingga sering menimbulkan masalah. Cara mengatasinya yaitu A. Memberi penyuluhan kepada para tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri mengenai tata cara atau aturan bekerja ke luar negeri. Yang B. Memberi pengampunan kepada para tenaga kerja yang melanggar aturan.
Yang C, memberi kemudahan kepada siapa saja yang ingin bekerja ke luar negeri. Yang D, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan untuk melatih calon tenaga kerja. Yang E, mengajak calon majikan untuk menjemput calon TKI. Nah, ini kita lihat, apa sih permasalahan dalam soal 3 ini? Permasalahan utama dalam soal 3 ini yaitu, ya, berangkat ke luar negeri tapi tidak melalui jalur resmi. Jadi, para TKI nih berangkat ke luar negeri tapi nggak melalui jalur resmi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi dia berangkat sendiri aja gitu, atau misalkan yayasan yayasan yang mengurus keberangkatannya itu ilegal gitu, nggak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ini permasalahan utamanya nih. Kemudian kita mau cari, jawabannya atau cari bagaimana cara mengatasi permasalahan dari ini nih, yang berangkat ke luar negeri tapi tidak melalui jalur resmi. Kalau A, memberi penyuluhan kepada para tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri mengenai tata cara atau aturan bekerja ke luar negeri. Ini bisa ya menjadi salah satu jawaban, ini kita cari dulu. Yang B, memberi pengampunan kepada para tenaga kerja yang melanggar aturan. Ini sebenarnya bukan suatu tindakan yang benar gitu, karena dimanapun dengan cara dia nih berangkat ke luar negeri nggak melalui jalur resmi atau ilegal itu sama aja dia melanggar aturan. Orang yang melanggar aturan itu nggak berhak untuk dikasih pengampunan, tapi harus dikasih ibaratnya, hukuman gitu ya, karena tadi udah adanya aturan tapi malah dilanggar. Jadi aturan itu kan dibuat untuk disepakati dan ditaati bersama ya, bukan untuk dilanggar. Kalau ada pihak-pihak yang melanggar aturan, ya jawabannya bukan untuk diampuni, tapi diberikan teguran atau diberikan punishment atau hukuman gitu ya, karena orang tersebut sudah melanggar, dan biar orang tersebut tuh kapok nggak ngelanggar lagi aturan yang udah dibikin sama pemerintah. Jadi untuk jawaban yang B ini salah ya, itu, tindakan yang tidak benar. Yang C, memberi kemudahan kepada siapa saja yang ingin bekerja ke luar negeri. Diberikan kemudahan, benar sih pernyataannya, tapi kami Mega rasa kurang cocok atau kurang tepat nih. Karena permasalahannya adalah dia berangkat ke luar negeri itu pakai jalur yang nggak resmi atau jalur yang ilegal. Selanjutnya, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan untuk melatih calon tenaga kerja. Untuk jawaban yang D ini, bisa jadi jawaban ketika masalahnya adalah para TKI itu dirasa, kurang ini ya, kurang mumpuni gitu, atau misalkan dirasa kurang profesional gitu cara kerjanya. Nah, ini baru jawaban yang D ini tepat untuk soal seperti itu. Tapi di sini yang diminta adalah masalahnya berangkat ke luar negeri tidak melalui jalur resmi atau ilegal. Selanjutnya yang E, mengajak calon majikan untuk menjemput calon TKI. Ini juga bukan jadi jawaban yang benar ya Sobat Belajar. Nah, untuk sementara jawabannya yang A nih. Apakah benar jawabannya A? Kita lihat nih kunci jawabannya. Ya, benar ternyata jawabannya adalah A. Kalau misalkan ada kasusnya TKI itu berangkat dengan cara ilegal atau yayasannya itu malah ilegal, cara yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan atau penyuluhan nih. Gimana sih cara atau aturan-aturan yang berlaku terhadap pemberangkatan TKI ke luar negeri. Barangkali TKI tersebut nih pengetahuan atau wawasannya mengenai tata cara tersebut itu tuh kurang, maka harus ada pelatihan dan penyuluhan lagi nih supaya wawasan atau pengetahuan tentang, tata cara tersebut tuh semakin bertambah ya, gitu. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 4. Seorang TKI di negara B tidak dibayar secara penuh karena kualitas tenaga kerja tidak sesuai dalam kontrak kerja. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kita garis bawahi di sini permasalahan utamanya adalah dia nggak dibayar secara penuh karena kualitasnya itu nggak sesuai. Berarti simpelnya TKI tersebut ini kurang mumpuni gitu kualitasnya atau dirasa kerjanya ini kurang profesional gitu. Nah, langkah yang tepat untuk mengatasi masalah itu, yang A, penegak hukum memberi surat agar tidak memotong gaji TKI. Nah, ini sebenarnya dirasa nggak fair ya, Sobat Belajar, atau nggak adil. Karena, si majikannya atau pemberi kerjanya itu kan sudah sesuai dengan kontrak akan memberikan gaji atau penghasilan kepada TKI tersebut apabila TKI tersebut memiliki kemampuan yang sudah tertera pada surat kontrak tersebut. Nah, kalau misalkan pemerintah ini atau penegak hukumnya ini ngasih surat supaya nggak motong gaji TKI dirasa nggak fair ya, karena perjanjian tersebut sudah tertulis, sudah jelas gitu. Pemberi kerja akan memberikan penghasilan atau memberikan gaji asal penerima kerja atau TKI-nya ini melakukan tugas dengan baik.
Selanjutnya memanggil duta besar Indonesia di negara B untuk mendapat surat keterangan. Nah, ini juga menurut Kak Mega kurang pas ya jawabannya. Nah, jadi emang setiap negara itu punya kedutaannya nih ya Sobat Belajar. Ini mungkin Sobat Belajar udah tahu nih mengenai informasi ini. Di Indonesia punya kedutaan besar dari negara Amerika Serikat dan negara lain. Nah, di negara-negara lain juga ada nih kedutaan besar Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya di negara B ini ada TKI dari Indonesia, maka di sini berarti duta besar Indonesia ini ada yang di negara B ini, tapi di sini dia diminta dipanggil untuk mendapatkan surat keterangan. Nah, ini sebenarnya dirasa kurang tepat juga ya jawabannya nih yang B. Yang C, mencari jalan keluar yang terbaik untuk TKI sebelum bekerja ke luar negeri. Sebenarnya benar untuk jawaban yang C, tapi menurut Kak Mega masih sedikit ini ya, masih sedikit rancu gitu atau masih terlalu luas cakupannya, nggak mendetail kepada soal atau permasalahan yang ada nih pada soal nomor 4. Jadi yang C coba kita lingkari dulu. Kemudian yang D, memberikan pelatihan kerja kepada TKI sebelum bekerja ke luar negeri. Ini bisa nih ya jawabannya sesuai dengan pernyataan pada soal nomor 4 atau permasalahan pada soal nomor 4. Karena soal nomor 4 ini permasalahannya adalah dia nggak punya kualitasnya itu nggak sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja. Memperketat pengiriman TKI ke luar negeri khususnya negara B nih untuk soal jawaban E. Ini juga menurut Kak Mega kurang tepat karena kondisinya ini TKI-nya sebenarnya nggak dirugikan, tapi malah si pemberi kerja atau majikan ini ngerasa dirugikan. Jadi jawabannya adalah kalau nggak C, kalau nggak D. Kita lihat ya kuncinya. Apa nih yang jawaban yang kira-kira tepat? Ternyata yang tepat adalah D, memberikan pelatihan kerja kepada TKI sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Karena supaya ini kualitasnya ini bisa mumpuni atau sesuai dengan kontrak kerja. Misalkan di kontrak kerjanya itu tertulis TKI-nya ini harus bisa menjahit. Tapi ternyata setelah sampai di negara tujuan, TKI-nya itu malah nggak bisa jahit. Kan nggak sesuai ya dengan kontrak kerja yang tersedia. Yang rugi siapa? Si pemberi kerjanya atau majikannya. Gitu. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Dampak pengangguran secara tidak langsung yaitu A. Perekonomian semakin lesu sehingga pendapatan masyarakat menurun. Yang B. Tindak kriminalitas dalam masyarakat meningkat. Yang C. Pendapatan masyarakat menurun dan pembangunan ekonomi terhambat. Yang D. Pemerintah tidak lagi mampu mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang E. Kegiatan produksi pada industri dalam negeri mengalami penurunan. Kata kuncinya yaitu secara tidak langsung nih. Kira-kira apa ya jawabannya? Kalau yang B ini dia lebih ke sosial tadi ya. Penganggurannya itu ke bidang sosial atau ke segi sosial. Kita lihat ke jawabannya. Jawabannya adalah C, pendapatan masyarakat menurun dan pembangunan ekonomi terhambat. Simpel ya, dampak pengangguran ini kata kuncinya itu adalah pendapatan nasional atau kondisi perekonomian atau pendapatan PDB tadi, pendapatan domestik bruto. Selanjutnya, soal nomor 6 Sobat Belajar. Kita lihat ya. Salah satu cara mengatasi pengangguran siklis yang dilakukan pemerintah dalam masa transisi atau new normal adalah A. Membuka lowongan kerja layanan khusus pengiriman makanan. B. Diwajibkan masyarakat untuk tetap tinggal di luar rumah. Yang C. Membuka lowongan kerja bersifat padat modal. Yang D. Mewajibkan masyarakat untuk tetap bekerja di kantor. Dan yang E. Membatasi transportasi ojek online. Kita garis bawahi di sini ada dua kata kunci, pengangguran siklis dan masa transisi atau new normal. Nah, Sobat Belajar tahu nggak nih pada masa transisi atau new normal apa aja yang harus kita lakukan? Tadi ya ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi pada masa transisi atau new normal ini atau dikenal dengan istilah namanya 5M. Nah, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan lain-lain tuh, 5M. Berarti intinya banyak masyarakat ini dianjurkan untuk tetap di rumah aja nih, nggak boleh sering-sering berkegiatan atau beraktivitas di luar rumah. Karena takutnya ketika masyarakat tersebut beraktivitas di luar rumah, semakin beresiko untuk terpapar virus corona. Jadi kira-kira yang sesuai dengan kata kunci ini, pengangguran siklis dan masa transisi atau new normal apa ya? Nih, diwajibkan masyarakat untuk tetap tinggal di luar rumah. Ini katanya diwajibkan, terus di luar rumah nggak sesuai nih ya dengan prokes atau protokol kesehatan pada masa transisi atau new normal. Berarti yang B salah. Membuka lowongan kerja bersifat padat modal. Nah, padat modal ini
Lowongan kerja bersifat padat modal ini merupakan jawaban ketika, kondisinya itu banyak industri yang dirasa kekurangan modal nih, sehingga sulit untuk bisa mencari tenaga kerja. Karena kurang modal tadi, sulit mencari tenaga kerja. Nah, kalau misalkan kurang modal, pasti dia nggak bisa bayar dong tenaga kerja yang akhirnya bekerja di industri tersebut, sehingga nanti akan sulit nih industri tersebut untuk bisa beraktivitas atau beroperasi dengan maksimal. Maka membuka lowongan kerja bersifat padat modal ini sesuai dengan kondisi yang tadi kami sampaikan itu ya. Kemudian yang D, mewajibkan masyarakat untuk tetap bekerja di kantor. Ini juga katanya mewajibkan dan tidak sesuai nih dengan protokol 5M, ini juga salah. Nah, yang E, membatasi transportasi ojek online. Di sini adalah mengatasi pengangguran, masa dibatasin ya? Dibatasin makin banyak loh nanti penganggurannya. Oke, kita lihat nih kunci jawabannya. Jawabannya adalah yang A, membuka lowongan kerja layanan khusus pengiriman makanan. Ini sesuai banget ya di masa transisi new normal ini. Nah, gimana nih Sobat Belajar materinya mengenai pengangguran, terus tadi kita juga udah latihan soal UTBK. Udah paham ya Sobat Belajar kalau nanti di UTBK menemui soal-soal mengenai masalah pengangguran atau dampak pengangguran. Mudah kan ya latihan soal dan penjelasan dari Kak Mega ini nih? Nah Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!